Kembali lagi di podcast rubrik Ruang Bicara membahas isu terkini. Nah, kita akan bahas isu yang sekarang masih hangat bersama dengan narasumber, tapi di podcast rubrik kali ini kalian ditemani oleh saya, Dian Silitonga, dan salah satu narasumber yang juga kompeten untuk membahas topik kita kali ini. Saya bersama dengan Profesor Hermawan Sulistyo, penasihat ahli Kapolri atau yang biasa juga dipanggil Prof. Kiki. Apa kabar, Prof? Baik, baik. Alhamdulillah. Masih hidup. Masih hidup. Sehat-sehat ya, Prof ya. Oke, Prof, kita akan bahas masih seputar institusi Polri. Karena kalau kita ingat kan sejak pertengahan tahun ini, nampaknya memang Polri masih jadi sorotan. Mulai dari kasus Verdi Sambo, kemudian juga berkembang, muncul ada konsorsium judi online, kemudian juga disorot masalah gaya hidup anggota Polri, kemudian juga sekarang ada peristiwa Kanjuruhan. Saya sebelum kita membahas lebih detail atau spesifik soal kasus Kanjuruhan, saya ingin tanya pendapat atau penilaian Prof. Kiki. Bagaimana melihat fenomena yang dialami Polri saat ini? Begini, ada dua sisi yang harus kita lihat. Yang pertama sisi internal ya. Sisi internal Polri kan berkembang pesat sekali dari saat pemisahan dari TNI, dari ABRI waktu itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, jumlah personelnya aja baru 180.000. Sekarang 450.000. 3 matra di TNI digabung jadi satu itu baru sama setara dengan kekuatan polisi. Itu satu. Yang kedua, status berubah dari kombatan dia masuk militer ya menjadi satu, bukan masuk, menjadi satu dengan tentara di bawah payung ABRI. Kemudian sekarang polisi itu ASN, aparatur sipil negara. Jadi sebuah institusi sipil statusnya. Perkembangan pesat yang tidak pernah mereka alami sebelumnya, meskipun dulu pernah juga seperti itu gitu ya, tapi udah lama sekali. Nah, sekarang dengan status seperti itu, sementara perwira, sekarang semua jenderal itu pendidikannya masih ABRI, AKABRI dulu, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi belum polisi yang jadi polisi profesional dengan status seperti sekarang itu baru. Paling tinggi pangkatnya AKBP, Kombes, beberapa Kombes gitu ya. Yang lainnya itu masih pendidikan militer. Nah, banyak lagi yang lain, tetapi ini perkembangan yang pesat, yang luar biasa, yang kita butuhkan. Sebagai agenda pertama reformasi tahun 98 itu pemisahan Polri dari TNI. Gitu. Nah, membawa konsekuensi banyak dengan fasilitas yang lebih segala macam. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah power yang besar ya. Tapi kalau dibilang power yang luar biasa besar tidak juga. Kasus Verdi Sambo itu digebuki oleh sosmed, anak-anak kecil, anak-anak ABG main sosmed, digebuki Sambo kayak gitu aja rontok polisinya. Jadi sebetulnya powernya nggak sebesar apa yang digembar-gemborkan. Tapi berarti Prof mau bilang bahwa sebenarnya institusi Polri itu punya power yang besar karena bawaan dari sejarah itu ya, Prof? Ya, karena ada peluang untuk itu. Nah, dalam banyak hal positif, ya, positif. Dari saya baru bicara internal ini, positif, misalnya SDM. Sekarang sebagai ASN, maka polisi bisa juga pada saat pangkatnya Kombes pada puncak karir, profesional polisi itu berhenti di tingkat Kombes. Yang namanya jenderal itu dia manajerial, sifatnya lebih manajerial, bukan profesional polisi lagi. Nah, kalau di tingkat Kombes, maka bahkan di tingkat manajemen, di manajerial, mulai dari Brigjen sampai bintang 3, itu karena ASN dia bisa berhenti dipindahkan masuk di kementerian. Nah, ini banyak. Akibatnya menimbulkan iri hati. Gitu. Nah, tetapi orang lupa bahwa perwira-perwira tinggi ini persiapan pendidikannya itu
banyak yang memadai. Satu-satunya institusi negara sekarang yang memiliki jumlah dokter 150 ya. Lebih 150 itu yang terdata aja udah 160-an atau sekitar segitu. Yang dokter beneran ini. Kalau ditambah yang beli-beli mungkin lebih dari 200 lah gitu. Kan banyak juga yang pengen lalu beli aja gitu kan. Nah, ada banyak, mungkin sudah mendekati 200 sekarang. Tidak ada institusi manapun yang jumlah S3-nya sampai sebanyak itu. Gitu. Itu baru internal. Tapi kalau dari segi eksternal, semua perkembangan itu menimbulkan rasa iri, rasa itu, dan ketidaksiapan psikologis dari orang-orang atau dari personil lain yang katakanlah couplingnya diambil. Institusi sebelah, institusi saudara tuanya, itu terasa sekali gitu. Markas Kostrad ditelantarkan atau tidak diurusi, tapi markas Brimob dihebat-hebatkan seperti itu gitu. Nah, tapi juga di kalangan ASN yang lain, profesional civil service yang tidak profesional gitu. Saya pegawai negeri, saya PNS, dulu namanya PNS bukan ASN gitu ya. Jadi saya bisa cerita tentang ASN ini, tentang PNS. Karena golongan saya paling tinggi. Saya udah 20 tahun tuh golongan saya 4E. Itu golongan pegawai negeri yang paling tinggi. Jadi saya tahu korupsinya, tahu bagusnya, tahu brengseknya gitu. Nah, itu banyak yang nggak bisa terima juga kalau ada polisi masuk tiba-tiba merasa sudah pantas jadi dirjen, terus masuk polisi gitu. Nah, jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini melihat polisi yang luar biasa seperti itu sebagai kekuatan politik ini menjanjikan. Sehingga sekarang ini kalau kita lihat dari kasus Sambo sampai kasus Kanjuruhan, orang itu memuji polisi untuk mendapatkan dukungan politik nanti tahun 2024. Kalau tidak bisa mendapatkan dukungan politik dengan memuji-muji polisi dan merapat pada polisi, maka yang dilakukan adalah gebuki polisinya. Gitu. Nah, ada pembelahan, ada kepentingan di sana. Saya melihat semua orang yang luar yang berkomentar tentang polisi itu mengambil momen-momen seperti itu, termasuk mantan-mantan polisi sendiri yang dulu ditangkap karena kasus korupsi, tiba-tiba ada kesempatan muncul karena dicari-cari narasumber yang tahu polisi. Saya misalnya mantan polisi, misalnya saya mantan polisi, lalu diundang, saya akan bilang, oh, polisi memang tukang rekayasa, dulu kasus saya itu direkayasa gitu. Ya padahal enggak, ya memang begitu gitu. Nah, jadi ada banyak kepentingan orang. Ada banyak kepentingan orang melihat institusi Polri, perspektifnya berbeda. Tapi kalau dari Prof. Kikik sendiri melihat Polri saat ini tuh seperti apa sih, Prof, di tengah gempuran persoalan yang dihadapi? Polisi itu kita butuhkan. Polisi adalah tiangnya demokrasi karena dia ASN, dia aparatur sipil negara gitu ya. Menjadi tiangnya demokrasi. Tetapi power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Istilah kata-katanya Lord Acton ini. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Jadi kalau makin besar kekuasaan polisi, makin besar pula peluang untuk disalahgunakan. Nah, kita lihat penyalahgunaannya dalam bentuk apa? Belum sampai pada penyalahgunaan kekuasaan untuk kekuasaan politik, misalnya menopang satu infrastruktur rezim kekuasaan, baik di pusat atau di daerah. Saya melihatnya belum sampai ke sana. Tetapi peluang itu digunakan yang secara telanjang bisa dilihat oleh publik dalam hal gaya hidup, misalnya gaya hidup. Kenapa? Ini perwira-perwira yang sekarang ini tidak mengalami masa-masa sulit sebagai polisi dulu.
Dulu polisi nggak punya duit, anggarannya kecil, cuman nyempil di anggarannya ABRI dulu gitu kan. Jadi tidak cukup dana dari pemerintah gitu, sehingga susah. Nah, yang sekarang ini yang sudah menikmati power, yang tends to corrupt tadi cenderung disalahgunakan dan beneran lalu disalahgunakan. Nah, sehingga ada lifestyle baru nih kalau perwira-perwira muda yang baru lulus Akpol misalnya atau sampai mid career, nah di karir menengah itu melihat ke atas, melihat senior-seniornya hidupnya enak gitu, sehingga saya lihat ada reproduksi gaya hidup. Reproduksi gaya hidup, senior pasangannya cantik, jadi sekarang itu perwira polisi harus punya pasangan cantik. Kalau istrinya jelek nggak pernah dibawa gitu ya. Kasihan sekali. Ya, dia nyari yang cantik dan yang paling gampang penyanyi dangdut, penyanyi itu dibawa. Kan makanya banyak yang nikah sama penyanyi dangdut gitu kan. Nah, ya nggak salah gitu. Tapi masalahnya kalau menggunakan kekuasaan polisi itu yang salah gitu. Satu, tidak ada larangan orang menjadi kaya. Itu hak setiap orang. Tetapi larangan itu harus menyangkut cara untuk menjadi kaya itu. Nah, jadi kalau asas kepatutan, misalnya masa Kapolres mobilnya Alphard gitu, gajinya berapa sih kayak gitu? Karena itu kan sebenarnya bisa dipantau oleh publik ya, Prof. Ya. Nah, Kapolri waktu zamannya Pak Tito itu, nah, sampai sekarang masih ada aturannya. Itu ada aturan Kapolri bahwa kalau pangkatnya ini, jabatannya ini, mobilnya nggak boleh lebih dari merek ini, merek itu sesuai standarnya asas kepatutan gitu. Tetapi aturan ini tidak pernah diberlakukan, tidak pernah dikontrol, diperlakukan secara ketat, diawasi gitu, dan dikenai sanksi, dikenai sanksi. Sebenarnya semua aturan itu tertulis jelas begitu aturannya. Iya, sangat jelas. Dan saya ingat ketika di ujung masa Sambo itu, dia memerintahkan di Mabes Polri aja setiap hari dioperasi mobil dinas yang menggunakan plat nomor pribadi, yang menggunakan sirine, yang mobil pribadi menggunakan sirine, lalu mobil-mobil pribadi yang menggunakan plat dinas, itu dioperasi, setiap mobil masuk ditanya STNK-nya, diperiksa dan dikenai sanksi. Itu dilakukan loh oleh Sambo gitu pada masa itu gitu. Sehingga saya bilang oh boleh juga ini gitu. Karena muncul keluhan publik, mobil dinas digunakan seenaknya atau sebaliknya. Orang-orang yang kelihatan dari tampangnya pengusaha kenapa bisa pakai mobil plat dinas polisi, gitu, plat polisi, pakai sirine, yang saya bilang mobil penindas rakyat gitu. Karena kalau jalan itu orang nyingkir, ditindas gitu. Apa yang salah ya, Prof? Kalau misalnya sudah tertulis jelas aturannya, apalagi kan dari kasus Verdi Sambo, kemudian utamanya kasus Verdi Sambo ini kan publik kencang sekali bilang reformasi tubuh Polri. Nah ini konkretnya apa yang bisa dilakukan sama Kapolri? Ya, karena banyak orang yang pada otoritas bisa mengawasi seperti itu, dia juga ikut menikmati gitu loh. Menikmati hidup yang hedon ini. Saya lihat dan itu direproduksi oleh perwira-perwira yang baru lulus ini. Mereka tidak melihat, belum melihat sosok-sosok yang menjadi panutan, keteladanan dalam hal lifestyle gitu. Nah, akhir-akhir itu salah satu dampak positif dari kasusnya Sambo. Yang saya tahu SDM sekarang membuat program-program untuk kembali ke jati diri polisi gitu. Kalau pengen kaya ya jangan jadi polisi, jadi pengusaha gitu.
Prof, ini kan Pak Kapolri juga berulang kali mempusatkan pada Jenderal Hugeng. Apakah Prof bisa apa yang Prof lihat? Apakah di bawah kepemimpinan Pak Kapolri, Jenderal Listio ini bisa memberikan keteladanan Hugeng atau seperti apa? Kalau sampai seperti Pak Hugeng tidak lah. Kenapa? Karena periodenya juga beda. Jangan lupa Pak Hugeng itu hidup dalam satu masa ketika lingkungan sosialnya tidak seperti sekarang. Harus dicatat bahwa polisi itu tidak terpisahkan dari masyarakatnya. Jadi kalau masyarakatnya masih brengsek, jangan mimpi polisinya baik. Oh gitu. Nah, contoh polisi sudah nggak mau disuap di jalanan. Tapi yang ditangkap pengen ngasih aja biar nggak perlu ke pengadilan repot segala macam gitu. Nah, jadi harus timbal balik gitu ya. Kalau dikasih, misalnya yang paling disorot publik kan penegakan hukum itu, ada kasus yang setiap hari kita dengar kasus, misalnya kasus narkoba, yang polisinya merasa sudah nangkep dengan baik, korbannya selalu alasannya sama, kami dijebak. Mungkin dari 100 kasus yang 50 dijebak, 50 benar. Tapi kita jadi nggak tahu mana, karena ada uang di situ. Gitu. Nah, kalau polisi dikasih 1 juta, marah, pasalnya ditambah. Nanti kurang. Kalau 10 juta masih marah, kamu nih menghina gitu ya. Nah, 20 juta, ya tapi jangan segitulah gitu. 30 juta, ya sudahlah, mana pasalnya gitu. Nah, ini karena lingkungan sosialnya juga masih begitu. Gitu. Nah, yang paling disorot dan dibenahi sekarang ini memang di reskrim. Karena apa? Sifat dari pelayanan publik di reskrim itu tidak bisa dibuka 100%. Orang bagaimana meminta transparansi polisi kalau polisinya sedang menyelidiki kasus korupsi misalnya. Ya nggak mungkin lah penyelidikannya dibuka. Oh, orang ini kita cari apakah dia korup atau tidak. Ya udah hilang nanti gitu. Nah, jadi reskrim itu yang paling rentan. Ya, nah sehingga ada upaya sekarang itu sebaiknya digeser ke fungsi-fungsi Baharkam di pelayanan publik seperti di SIM, pelayanan publik yang lain, polisi pariwisata, yang kayak gitu-gitu yang dirasakan langsung oleh masyarakat, jangan di fungsi penegakan hukum gitu. Nah, ada upaya sekarang ini untuk menggeser ke sana, tapi mengelola 450.000 orang tentu tidak mudah. Sehingga ketika ini udah baik-baik, jalan baik, ada trust publik meningkat, kepercayaan publik meningkat, tiba-tiba muncul kasus. Muncul kasus lagi kayak gitu. Yang tidak akan pernah berhenti. Nah, sementara kasus-kasus seperti itu ada yang dorong juga dari luar seperti saya bilang tadi. Ini akan makin banyak menjelang tahun 2024 nanti, tahun politik gitu. Maksudnya apa Prof itu? Ya. Ada settingan kasus? Ya kalau saya mau maju jadi calon legislatif atau terutama calon kepala daerah gitu nanti kan, ya kan lebih baik berteman sama polisi supaya aman cincai-cincai. Nanti kita ada serangan subuh atau serangan maghrib atau apa gitu kan, tidak diproses oleh polisinya. Syukur-syukur polisinya mendukung, itu kan sangat menjanjikan. Tetapi kan beda, polisi kan tidak ada struktur komando yang salah dipahami oleh para politisi kita gitu. Prof, itu tadi Prof cerita panjang lebar soal Polri kita. Tapi kita akan balik ke kasus yang sekarang lagi hangat, Kanjuruhan. Dari cerita yang tadi Prof jabarkan, ada sejumlah hal-hal sebenarnya negatif. Tadi menggunakan kekuasaan berlebih dan lain sebagainya. Dalam kasus Kanjuruhan juga ada temuan Komnas HAM, Prof. Kalau ada pengerahan massa, mobilisasi anggota Polri ketika terjadi ketika pertandingan itu,
padahal kondisinya belum chaos. Nah, kalau Prof melihatnya apakah memang itu mungkin dilakukan oleh teman-teman Polri kita, ada mobilisasi anggota Polri padahal kondisinya tidak chaos? Sebagai penonton atau sebagai petugas keamanan? Nah, saya nggak tahu temuan Komnas HAM itu seperti apa gitu. Kalau sebagai penonton, ya mungkin saja ketua PSSI-nya mantan anggota Polri, ya, bintang 3 polisi, ya tentunya pengen nonton, mungkin digratisin atau apa ya, atau diskon, ya seneng aja kan orang kita nonton bola kok seneng gitu. Tapi kalau sebagai petugas keamanan gitu, apakah eksesif atau tidak gitu. Saya baru nonton videonya Kapolres ketika memberi briefing 5 jam sebelum pertandingan gitu. Dilarang bawa senjata itu segala macam. Itu arahan umum di dalam satu situasi banyak orang seperti itu, pengamanan ya itu biasa gitu. Yang tidak saya lihat adalah bahwa ini pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola di bawah FIFA itu ada aturan-aturan yang lebih spesifik menyangkut bahkan ketinggian halte untuk mobil aja itu dihitung disesuaikan dengan jenis mobilnya gitu. Nah, tetapi di dalam suatu kerumunan itu selalu ada causative factors, faktor-faktor penyebab, dan ada triggering factor. Ya, triggering factor itulah faktor-faktor pemicu. Nah, pada kasus Kanjuruhan yang saya lihat, faktor penyebabnya itu antara lain adalah fanatisme yang berlebihan. Ya, misalnya itu ke arek-arek Kerangalam itu, kita bilangnya Kerangalam, arek Malang itu kan orang sana kan ngomong walian itu dibalik. Kerangalam itu yel-yelnya untuk Arema itu jangan pulang sebelum menang gitu. Kalau perlu mati di lapangan. Itu secara eksplisit jadi membangun fanatisme yang berlebihan. Nah, ini lebih dari yang saya lihat fanatisme di hooliganisme yang muncul di Eropa Barat gitu. Ya, jadi kalau di Eropa Barat, di Inggris misalnya aja kita ambil Inggris lah, yang seluruh Eropa rata-rata fanatisme bola. Tetapi kalau di Inggris TikTok antara petugas keamanan dengan semangat olahraga itu luar biasa, semangat olahraga yang luar biasa itu, dan antisipasi dari polisi Inggris mengubah karakter dari Bobby namanya. Bobby itu polisi yang hanya pakai pentungan dari nama Sir Robert Peel, Bob. Robert kan panggilannya Bob, sehingga dulu polisi ideal di seluruh dunia itu hanya pakai sempritan sama pakai pentungan. Nah, sekarang masalahnya hooliganisme itu petugas penontonnya, supporternya itu juga bawa pentungan stick golf atau biasanya baseball, pemukul baseball itu. Nah, sehingga diantisipasi oleh petugas yang itu kalau jaketnya New Scotland Yard di pengendalian massa di Inggris itu, Scotland Yard polisi Inggris itu dibuka jaketnya, di dalamnya itu baju anti peluru yang tadinya beratnya 4,5 kilo, yang Kevlar tipe yang sekarang itu 1,5 kilo lah gitu. Yang ditembak nggak apa-apa gitu, sehingga dia lebih aman. Terus kakinya itu sampai ke kaki bawah itu pakai pelindung, jadi kalau dihantam pakai benda tajam, benda tumpul, baseball, pemukul baseball itu nggak patah kakinya gitu. Nah, di kita kan belum sampai ke sana, kecuali unit-unit khusus untuk Dalmas
di Jakarta. Nah, apa yang kita lihat di Kanjuruhan, ini petugas gabungan, ada unsur TNI juga yang tidak dilengkapi untuk penanganan massa yang seperti itu, pengendalian massa. TNI itu tugas utamanya adalah perang. Kalau petempur dia kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Tidak ada aspek latihan untuk pelumpuhan. Ya, sehingga ya kalau ada situasi chaos, ditabrak. Jadi kita lihat video bagaimana ada anggota tentara yang ngejar-ngejar melakukan kekerasan, penonton, memukul. nendang dari belakang, mukul. Ya memang dia dilatihnya untuk itu karena itu peperangan gitu. Nah, polisinya tidak juga dilengkapi dengan instrumen-instrumen seperti yang di Scotland Yard Inggris di tadi. London gitu. Tapi intinya Prof Kikik mau bilang bahwa sesungguhnya Kapolres Malang yang sudah dinonaktifkan itu memberikan arahan yang memang sudah sesuai dengan SOP. Untuk crowd, ya. Jadi, tapi yang kurang dia perhitungkan adalah aspek risiko dari penumpukan semangat fanatik ini tadi. Itu yang tidak diperhitungkan, ya, Prof. Satu salah, kirkanya istilahnya itu salah. Kirka itu perkiraan keadaan, perkiraan situasi gitu ya. Terus triggering factor, kenapa ya? Ini udah dibahas di mana-mana bahwa kenapa ditembakkan gas air mata dari jenis instrumen gas air mata yang untuk perang yang bisa mematikan. Sehingga kita lihat korban-korban itu mukanya biru semua karena menghirup gas air mata. Padahal gas air mata yang digunakan polisi umum di seluruh dunia itu untuk mengusir. Kalau dia untuk mengusir hanya pedes saja di mata. Karena dari Mabes Polri juga sudah membenarkan ada 3 jenis gas air mata yang ditembakkan, begitu bahkan ada yang kadaluarsa juga, Prof. Tapi saya mau ke sini. Dari kekecewaan publik terhadap pengamanan teman-teman Polri begitu ya karena menembakkan gas air mata. Kita tahu juga Kapolri hanya beberapa hari saja langsung bergerak cepat menetapkan tersangka. Apa yang Prof baca dari langkah Kapolri ini? Ya karena ini kasus telanjang ya, kasus di depan mata kayak gitu. Ini di ujung ekstrem dari kasus seperti kasusnya Sambo. Karena kalau kasusnya Sambo, pelakunya adalah polisi. Dan pelaku itu memiliki kewenangan untuk menghapuskan bukti-bukti fisik. Nah itulah kesulitannya. Jadi kalau dibawa ke ranah pidana, bukti-buktinya itu sulit mencari karena dihilangkan oleh pelakunya sendiri gitu. Nah kalau ini kan massa, Kanjuruhan itu adalah massa yang secara telanjang, bahkan banyak film, banyak itu bisa dianalisa, lihat polisi dengan itu Kapolri hari itu di Probolinggo. Baru sampai Jakarta dapat laporan masuk, termasuk dari saya tengah malam. Saya kasih film dari lapangan karena anak-anak ngirim itu kan anak-anak jaringan saya juga gitu kan. Kita lihat ada yang mati nggak, saya tanya. Nggak ada Mas, ya bagus lah ya bilang gitu kan. Tapi lihat situasi terus laporan sementara yang mati masih puluhan gitu ya, bisa puluhan di atas 100 kayak gitu. Itu masih malam hari itu ya Prof? Masih ya malam ya? Waktu masih timpuk-timpukan itu. Kapolri turun, waduh katanya. Memutuskan paginya langsung balik lagi ke sana lagi gitu. Langsung balik lagi ke sana lagi sebelum melebar kemana-mana gitu. Jadi responnya memang cepat ya Prof? Jadi pada malam hari itu Pak Kapolri memang udah mendengar situasi itu sudah tahu ya? Kapolri itu punya kebiasaan yang saya tahu minimal dari zamannya Tito Karnavian dan LSP ini, Listio Sigit ini, buka WA itu antara jam 1 sampai jam 3.
Tapi kalau pergi kayak gini, dia turun dia pasti langsung buka gitu. Jadi jangan berharap kalau nge-WA Kapolri siang itu dibuka karena ada ribuan WA yang masuk gitu. Nah, dia buka itu jam 1 sampai jam 3 pagi. Dia tidur dulu jam 8, nanti jam 1 bangun, nggak bisa tidur kan biasanya sampai subuh itu buka-buka WA. Nah, begitu dia buka WA, laporan masuk kan bukan hanya dari saya, terutama dari instrumen setempat, dari Kapolda, dari jaringan intel itu langsung merespon sebelum melebar, karena salah satu yang saya beri catatan adalah jangan sampai timbul kerusuhan. Kenapa? Ini solidaritas ini bisa melebar kemana-mana. Orang yang tidak paham bahwa Kanjuruhan itu hanya supporter Malang, supporter Arema, karena supporter Surabaya, bonek-bonek itu tidak datang, sehingga menganggapnya kerusuhan ya? Ya, kalau tidak diantisipasi, nanti orang menganggap bahwa ini bonek. Gitu. Kalau ini bonek terlibat, gitu, mobil di luar Malang, apalagi mobil L, pasti dibakar. Bisa merembet kemana-mana. Ya, itu efek domino. Ya, efek dominonya. Sehingga beliau langsung memutuskan balik hari itu juga, pagi itu juga balik lagi gitu. Tapi memang saya penasaran, apa memang Pak Kapolri karakternya seperti itu, cepat tanggap, atau memang ini karena kemarin udah kejadian Sambo nih, jangan sampai Polri jelek lagi, makanya dijaga betul gitu, Prof. Bagaimana? Kapolri ini orang reskrim, bekas pernah menjadi kabar reskrim, jadi informasi lapangan itu biasanya sangat detail dan terlatih untuk itu gitu, menganalisa situasi. Dan pada kasus Sambo yang jadi masalah kan sekali lagi tadi saya bilang materinya tuh nggak ada, itu makanya yang kena banyak orang gitu loh. Nah kalau kasus ini kan jelas-jelas kejadian, nanti jangan sampai saksi nggak ada, barang bukti udah hilang segala macam gitu. Jadi cepat kembali dan bergerak cepat, bentuk tim hari itu juga sudah pada turun, beberapa jenderal langsung turun gitu, sampai hari ini kan masih langsung diselidiki. Gitu. Oke, jadi memang belajar juga dari Sambo, jangan sampai nanti ada penghilangan barang bukti. Iya, pasti. Oke, Prof, melihat Pak Kapolri, untuk kasus Sambo kan banyak sekali orang yang terseret, ada sekitar 97 hampir 100 yang diperiksa. Kemudian 35 menjalani sidang etik, kemudian penetapan tersangkanya Irjen bahkan ditetapkan tersangka, tidak ragu Pak Kapolri. Dalam kasus Kanjuruhan juga menetapkan 6 tersangka, 3 orang diantaranya itu anggota kepolisian. 20 anggota Polri juga sidang etik. Bagaimana Prof membaca ini? Gini, orang awam akan melihat bahwa ini sampai ke tingkat apa bisa kena gitu. Nah, jadi melihat pada kasus Sambo, dia sampai bintang 2 pun diperiksa, bahkan dipecat, bahkan di PTDH yang kayak gitu. Nah, ada yang berbeda. Yang berbeda itu apa? Di polisi itu berlaku prinsip atau asas diskresi. Ini yang membedakan dari militer. Ini asas atau prinsip di seluruh dunia. Polisi itu punya wewenang untuk memutuskan pada level individual. Jadi saya brigadir, pangkat saya brigadir, gitu. Tidak bisa atasan saya komandan dalam tanda petik, karena tidak ada chain of command, itu tidak ada. Chain of instruction itu bentuknya adalah manajemen, penataan manajerial, berbeda. Nah, saya kalau diperintah atasan dan itu melanggar hukum, saya punya hak menolak. Nah, tapi kalau saya memutuskan saya harus menembak atau tidak, itu nggak perlu nunggu komandan. Dengan prinsip ini, maka yang kena itu berbeda dari di militer. Kalau di militer 2 tingkat di atas pelaku itu bisa terkena. Kalau di polisi enggak, ya
atasannya bisa aja tidak tahu menahu, lalu tidak terkena sanksi. Nah, karena ada pertanggungjawaban pribadi ya, Prof, ada pertanggungjawaban pribadi. Nah, Kapolres kenapa kena? Karena dia ada di situ dan dia kan mungkin waktu kejadian sudah nggak ada, tapi kan dia tahu dan dia memerintahkan begini. Nah, pertanyaannya adalah perintahnya diikuti atau tidak gitu. Satu. Nah, apakah akan kena lebih ke atas sampai Kapolda? Ya kita lihat nanti penyelidikan itu akan menentukan sampai seberapa jauh Kapolda tahu dan ikut mengendalikan gitu. Terutama kirkanya gitu. Jadi dari fungsi intel ini yang pasti akan diselidiki sampai seberapa jauh dia harus bertanggung jawab dengan pemberian izin segala macam gitu. Ya, karena kan kritiknya memang seperti itu, Prof. Katanya, wah ini hanya menumbalkan bawahan nih, padahal kan ada letting atas, harusnya di atasnya yang kena begitu. Tapi saya mau ke sini, Prof. Berarti Prof melihat bahwa untuk langkah awal keputusan Kapolri langsung menonaktifkan Kapolres itu memang itu langkah yang tepat. Iyalah pasti kan dia mendengar kiri kanan waktu kembali hari itu juga kejadian masih korban masih bergeletakan segala macam kayak gitu kan masih pasti dengan keputusan yang cepat tapi dengan pertimbangan yang matang gitu. Nah, salah satu kritik terhadap kepemimpinan middle sama lower management ini adalah bahwa biasanya perwira-perwira yang bagus-bagus yang ditempatkan di posisi bagus seperti itu. Nah, posisi bagus itu adalah seperti Kapolres Malang. Ini Kapolres bergengsi karena kawasannya luas, kewenangannya sangat luas dengan salah satu Kapolres Polres dengan yang paling luas lah. Kalau di Jawa Timur dia paling luas. Kalau di seluruh Jawa mungkin kurang lebih sama dengan Kapolres Sukabumi misalnya kayak gitu, sangat bergengsi atau Kapolres Bogor. Tetapi sehingga yang ditempatkan itu biasanya perwira-perwira pilihan yang di situ. Nah, yang banyak juga perwira pilihan itu dari lantai 2. Lantai 2 itu adalah staf pimpinan, staf di Spripim, staf pimpinan Kapolri atau Wakapolri gitu. Itu memang yang lulus akpolnya terbaik, yang 10 besar, 20 besar, yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi artinya nih Pak Kapolri ngambil resiko dong Prof dengan langsung menonaktifkan, berarti kan itu orang terbaik tadi, AKBP. Ya salah satu yang baik lah, pasti yang bagus kayak gitu. Tetapi pasti ada faktor yang lain gitu. Kenapa? Ya banyaklah faktor yang dipertimbangkan. Misalnya kenapa Kapolri ngambil keputusan cepat dan itu pasti ada informasi yang masuk yang bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa dia harus pertama kali bertanggung jawab dulu gitu kan? Ya saya nggak tahu ya pertimbangannya karena saya nggak ikut gitu ya. Tapi tidak mungkin Kapolri menonaktifkan seorang Kapolres Malang lagi gitu tanpa pertimbangan yang masak gitu. Tapi ini tidak berarti lalu mengorbankan bawahan, karena yang saya yakin sekali adalah bahwa bukti hanya cukup sementara sampai di situ gitu. Kalau naik ya bisa saja gitu. Di tingkat pusat bisa ada yang kena kalau ternyata ada yang memberikan izin, yang menelepon atau apa kayak gitu. Jadi itu nanti berkembang tergantung investigasinya yang akan sama-sama kita tunggu ya Prof. Saya yang menarik juga pagi tadi saya membaca bahwa teman-teman polisi dari Mapolresta Malang kalau nggak salah itu melakukan ini Prof, sujud ketika apel begitu ya, sujud bersama dengan alasan mau mendoakan para korban, kemudian juga meminta maaf karena merasa lalai begitu ya. Simbol apa yang Prof baca dari peristiwa ini? Itu bukan hanya Polres Malang, itu se-Indonesia. Oh gitu. Karena usul saya. Dan saya tengah malam itu usul ke Kapolri supaya memerintahkan, tapi
saya ngambil inisiatif. Saya semua nomor polisi yang ada di kontak saya kirimi usul itu. Mbok ya ada rasa empati sedikit. Kenapa? Baru kejadian hari itu sudah ada tagar polisi pembunuh. Gitu. Betul. Nah, dari mana kan itu? Nah, untuk mengcounter itu ya dibilang, ya kalian bukan pembunuh, tunjukkan dong bukan pembunuh gitu. Nah, dengan cara berdoa bersama, malah saya membayangkan sebetulnya hari ke-7, kalau 7 harinya di dalam adat Jawa itu kan 7 hari itu kan momen momen yang sakral gitu, dan itu pas malam minggu. Malam minggu orang gampang dikumpulin aja. Ya, ketika besoknya pesan saya dibaca oleh Kapolri, malah lebih maju. Mulai hari ini sampai hari ke-7, setiap hari silahkan bikin, kalau bisa, kalau perlu setiap hari gitu. Dan ada yang melakukan itu, misalnya Jabar itu, di Poldanya hari itu juga langsung bikin kayak gitu. Nah, itu merata di mana-mana gitu. Dan saya kira ini kita ambil positifnya. Jangan sampai ini justru memecah belah lagi antara masyarakat ini. Dan polisi yang salah ya ngaku salah, lalu kemudian ada proses rekonsiliasi. Korban lebih dari 100 orang itu kan tidak main-main. Itu artinya momen ini digunakan untuk menumbuhkan kebersamaan lagi, karena kita ke depan masih banyak tantangan-tantangan, bukan hanya polisi tapi juga bagi bangsa ini secara keseluruhan gitu. Oke, jadi yang saya tangkap berarti Pak Listio, Kapolri ini terbuka dengan segala masukan, kemudian juga sangat terbuka, malah kadang-kadang saya bilang ini Kapolri begitu terbukanya sampai agak gila gitu. Ya, contoh, saya tiba-tiba dapat undangan ini waktu pandemi kemarin, tahun lalu ya, itu tiba-tiba diminta jadi juri lomba orasi lomba orasi demo. Nah, lomba orasi demo kok aneh gitu. Jadi saya datang jadi juri di Polda Metro. Dan saya terheran-heran. Jadi polisi mensponsori orasi demo yang dilombakan. Jadi ada lomba mural karena kritik Jokowi itu kan, ya dibuat aja lomba, mau isinya maki-maki apa terserah gitu. Nah, yang lomba demo ini di Polda Metro pakai toa yang segede hohah itu ngadep ke ruang Kapoldanya gitu. Isinya memaki-maki Kapolda, memaki-maki Kapolri, terus yang menyelenggarakan itu polisi gitu. Saya bilang, ini kupingnya apa gak risih gitu ya, dimaki-maki, terus saya suruh juri, dan yang menang itu yang maki-maki. Ada yang pemenangnya di Jakarta Selatan kalau nggak salah itu yang mau maki-maki polisi gitu, yang keras ya nggak apa-apa gitu. Saya bilang nggak bisa begini. Di Inggris saja ada tempat namanya Hyde Park. Ya. Hyde Park itu di mana orang bisa demo, ngomong apa saja, teriak-teriak, maki-maki, jungkir balik, asal di situ gitu. Nah, ini masa di kantor polisi ngadep, terus saya selidiki, ini idenya siapa sih? Gitu. Cari, ketemu itu anak-anak lantai 2, anak-anak muda umur 20-an gitu ya, 25 ya, sekitaran itu, perwira muda-muda. Saya tanya itu ide saling tuding, itu tuh Prof tuh yang ngomong gitu. Saya bilang, kamu yang ngasih ide, karena semua orang nuding dia ya, dia bilang, iya Prof. Kenapa? Dipuji sama polisi. Ini yang gila itu Kapolrinya, apa kamu, apa penontonnya gitu, apa jurinya, saya bilang gitu. Itu gebrakan untuk memberikan hari pesan. HAM 10 Desember, hari HAM. Hari HAM pada saat itu. Tapi sebenarnya melakukan itu gebrakan untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa ya Polri terbuka aja untuk menerima kritik dan saran. Jadi sebetulnya kalau nggak ada kasus Sambo itu on the track semua. Nah, Kapolri ini kan orang Jawa yang santun, yang ini dia
mau menyelesaikan kasus Sambo itu awalnya itu kan ya udahlah nggak usah ribut-ribut, pelan di ini, kalau salah-salah malah sempet ya sudahlah suruh aja ngaku, kalau ngaku baru kita selesaikan seperti apa gitu, yang salah ya dihukum sesuai dengan kesalahannya gitu, karena Sambonya nggak mau ya akhirnya betul-betul jalur formal legalistik yang digunakan gitu. Ya kalau gitu ya kita adu bukti aja. Nah adu buktinya udah susah. Ini kan di pengadilan nanti akan dibuka-bukaan. Baru ketahuan kan buktinya banyak yang hilang, banyak itu. Saya kalau jadi pengacaranya Sambo misalnya bisa kemungkinan bisa lolos kalau pengacaranya bagus. Kenapa? Memang nggak ada buktinya, lah buktinya dia hilangkan, gimana? Nah ini kan beda dengan Kanjuruhan. Kalau Kanjuruhan kan di ruang publik, semua orang lihat, semua orang tahu, ada rekamannya, ada saksi-saksinya gitu. Nah yang di tingkat bawah ya, berapa orang sih anggota di level lapangan tahu tentang prosedur evakuasi, pintunya ditutup gitu ya, enggak apalagi tahu tentang jenis-jenis gas air mata, mana yang bisa bikin mati orang, mana yang ya kalau dihirup mati lah, itu kelihatan mayatnya biru-biru hitam-hitam mukanya kayak gitu. Betul. Prof, masih soal Pak Kapolri. Beberapa kali kan Pak Kapolri menyampaikan bahwa saya tidak saya tidak ragu-ragu kalau memang yang busuk kepalanya potong kepalanya. Apakah kita bisa percaya omongan Kapolri dari hal-hal yang sudah dikerjakan sampai sejauh ini, Pak? Lah, Sambo aja kepalanya dipotong, bukan hanya kepalanya, kupingnya, lehernya, tangannya dipotongin semua gitu, dipotongin semua. Nah, sekarang digantikan oleh jenderal yang satu angkatan dengan Kapolri. Jadi dia pasti merasa lebih nyaman lah gitu. Nah, sebelumnya itu kan ada proses pergantian segala macam kayak gitu, mutasi-mutasi yang rutin dilakukan oleh polisi. Kapolri mengambil langkah itu sebelum kejadian ini, sebelum ada kasus Duren 3 gitu kan, mengambil langkah bertahap pelan-pelan. Salah satu contoh nih, salah satu kunci pada kasus Duren 3 adalah posisi Fahmi, penasihat ahli Kapolri itu, penasihat ahli Kapolri yang mengaku dan dia ngomong memang dia yang menyusun skenario cerita-cerita itu dia semua gitu. Dan yang membuat kami ini risih sesama penasihat ahli Kapolri. Penasihat ahli Kapolri kan risih dari awal kita udah mau ngomong tapi buktinya apa ya kita diemin sampai ada pengakuan di Tempo bicara bahwa dia yang bikin gitu. Kami marah. Nah saya bilang ya mundur aja. Dia nggak mau. Bagaimana dengan perasaan saya, bagaimana dengan perasaan keluarga saya. Dan saya bilang, ya kamu nggak mikir bagaimana perasaan kami, bagaimana perasaan 1,5 juta polisi. Dan saya tegaskan, saya nggak terima kita bantu polisi kayak begini kok diacak-acak, nggak terima saya. Gitu. Ya kita selesaikan cara yang lain aja, cara lapangan. Kalau saya bukan polisi nggak ada masalah, dia bilang gitu kan. Nah. Akhirnya dia mundur. Setelah saya ancam deadline-nya jam 12 malam ini, kalau enggak kita minta Kapolri, kalau Kapolri nggak mau juga kita selesaikan di lapangan aja. Nah, ini satu contoh. Nah, kenapa? Kapolri itu sudah 6 bulan mau mengganti, bahkan 1 tahun begitu naik itu mau mengganti. Tapi penggantinya itu masih jadi perdebatan, ada yang nggak setuju, ada yang setuju, dan semua kepentingan kan masuk. Termasuk saya ada satu pengganti yang saya coret namanya karena saya tahu orang ini jangan nggak bagus nih, jangan gitu.
nanti hanya cari power aja kayak gitu. Apa sih kriterianya Prof memang untuk Nggak jadi ada. penasehat ahli Kapolri? Nggak ada, yang ada kriterianya itu bisa memberi kepercayaan para Kapolri bahwa dia terbantu gitu. Oke. Ya. Tidak ada. Ini Fahmi ini bidangnya itu penasihat ahli Kapolri bidang komunikasi publik. Ya. Dia nggak pernah jadi wartawan. Dulu di media Indonesia kan bukan wartawan. Ya. Jadi ada yang kayak begitulah. Tapi kan karena warisan dari Kapolri sebelumnya, gitu, karena teman, gitu. Saya dari dulu diminta, saya nggak pernah mau. Udah 6 Kapolri saya dampingi, ya saya bilang saya nggak bisa nyanyi keras nanti kalau di dalam, gitu. Tapi waktu Pak Tito nggak ada nanya lagi karena dia tahu saya pasti nolak terus gitu. Tiba-tiba udah ada SK ya sudah saya terima. Mau tidak mau. Iya. Prof, ini kan label ke Polri kan buruk sekali. Kadang kalau kita dengar tadi ada polisi pembunuh, percuma lapor polisi, banyak sekali lah pokoknya label negatif untuk teman-teman Polri. Ini rasanya nggak adil buat teman-teman Polri yang suka disampaikan juga oleh Pak Kapolri. Ada banyak kok anggota kita yang sebenarnya mereka bekerja dengan baik di daerah dan lain sebagainya. Karakter positif apa sih Prof dari anggota teman-teman Polri yang kayaknya masyarakat sebenarnya sudah merasakan cuma tidak terblow up aja, tertutup dengan persoalan-persoalan apalagi sekarang Verdi Sambo dan juga Kanjuruhan. Gini, sebetulnya tidak juga kalau image-nya seburuk itu. Kenapa? Semua survei, kalau nggak percaya kita bikin survei aja. Anak SMA yang baru lulus itu ranking pertamanya jadi polisi loh. Pengen jadi polisi. Dan dari segi profesi dia menjadi profesi idaman. Menjadi profesi idaman. Artinya kan tidak seburuk yang disuarakan oleh 1-2 orang yang punya kepentingannya tidak terakomodasi oleh polisi gitu. Atau yang punya kasus. Nah, yang kita teliti satu persatu, yang pernah dipalakin polisi, yang pernah punya kasus, yang kayak gitu. Itu yang punya suara keras di sosmed, di media kayak gitu. Sakit hati. Sakit hati gitu. Nah, lalu karakter apa yang baik? Banyak, ada banyak polisi dari atas sampai ke bawah gitu ya. Nah, yang ke atas itu kurang terblow up karena banyak polisi baik yang nggak mau muncul. Ya. Pada masa saya itu dulu ada polisi reserse yang tidak pernah mau diwawancara sama sekali oleh media, tapi dia kasih supply bahan berita gitu. Namanya Rusbagio Ishak, orang yang banyak jasanya pada polisi dan tidak sempat jadi jenderal karena alasannya nggak sekolah gitu. Sekolah di Jerman selama bertahun-tahun itu di PKA Jerman itu tidak dianggap sebagai sekolah karena tidak kedinasan. Nah, ini ada juga yang seperti itu. Ada satu polisi aneh, saya ketemu di London, ngambil S2, S3 di universitas, saya lupa di Leeds atau di mana ya, di London waktu itu, bagus. Saya tanya, kenapa kamu di sini? Dari mana? Beasiswa. Dapat beasiswa dari Shifning, kemudian dari mana untuk S2 dan S3-nya di sana. Karena dia nggak diterima masuk di Sespim sama Sespimti gitu. Apalagi Sespimti, Sespimennya aja belum bisa sekolah. Kenapa? Dia bilang gendut. Lah, kalau polisi untuk jagoan komputer kan nggak apa-apa polisi gendut kan nggak perlu ngejar-ngejar penjahat gitu. Nah, saya bilang kamu balik nanti cari saya kan gitu. Nah, saya lihat dia ditampung dan Kapolri membuat kebijakan yang sangat bagus menurut saya. Semua yang S3, S2 disetarakan dengan pendidikan umumnya disetarakan dengan pendidikan kedinasan untuk karir. Untuk jenjang untuk jenjang karir
dengan tambahan mata kuliah yang dia tidak menerima, yaitu kepemimpinan dan manajemen kepolisian. Ya, 2 itu. Nah, ini kebijakan terobosan sehingga orang mau berlomba-lomba untuk belajar sekarang. Yang dihadapi polisi kan bukan perang, yang dihadapi polisi kan masyarakat. Betul. Sehingga pengetahuan itu harus seluas-luasnya, mulai dari forensik, forensik aja ada forensik kedokteran, ada forensik bom, ada forensik kimia, lalu ada pelayanan publik, manajemen, segala macam, kriminologi, sosiologi, politik, gitu, dan segala macam. Nah, itu kalau tidak ada insentif-insentif seperti yang dilakukan oleh Kapolri, ya orang jadi malas sekolah, malas belajar kayak gitu. Ya. Soal itu Prof, karena ada juga istilah negatif juga untuk Polri. Untuk apa sih kita punya ekspektasi tinggi sama orang-orang yang lulusan SMA? Karena kan negatifnya seperti itu. Tapi dengan penjelasan Prof Kiki tadi itu bisa ditepiskan Prof. Karena sebenarnya bahkan internal Polri pun mengedepankan tadi pendidikan supaya kualitas Polri-nya juga tetap bagus. Ya, sekarang memang penerimaan itu SMA, ya, penerimaan SMA, tetapi hampir tidak ada bintara yang berhenti di situ. Mereka selalu nambah sekolah, kuliah di universitas umum sampai sarjana atau minimal D3. D3 itu sudah seperti kewajiban. Kalau nggak nambah sekolah setelah SMA ya karirnya nggak akan naik, begitu aja terus. Kalau karir nggak naik, kesejahteraannya nggak akan meningkat gitu. Nah, itu sekarang sudah jadi kesadaran umum. Cuman masih ada masalah satu, karena dulu tamtama itu dihapus, ya, karena yang dihadapi orang. Sekarang dihidupkan lagi khusus untuk Brimob sama Polair. Alasannya untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan pendidikan setingkat SMA dan dengan pangkat Brigadir 2, Bribda gitu. Jadi kembali ke ada kopral, ada tamtam, ya tamtaman lah. Gitu. Ini saya lihat memang kemunduran, ya, satu kemunduran karena apa? Kalau dibutuhkan yang tidak memerlukan pendidikan dan kemampuan setingkat brigadir, ya sebelum jadi dia naik pangkat dari brigadir 2 jadi brigadir 1 misalnya, suruh tugas di situ aja dulu kan nggak masalah gitu loh. Nah, ini yang belum ini sistemnya, jadi sebuah setback ketika sudah dihapus sekarang dikembalikan lagi gitu. Nah. Tapi intinya Pak Kapolri concern memberi perhatian pada tadi jenjang pendidikan tadi ya Prof? Iya, karena dia juga ngalami. Kan Kapolri S2-nya dari UI. Nah, ketika dia udah diterima S3 tiba-tiba diangkat jadi Kapolres di Pati. Ya. Dia milih jadi Kapolres karena apa? Waktu itu kalau dia ngambil S3 tidak ada jenjang karir seperti sekarang gitu. Kalau dia ambil S3 karirnya bisa nggak naik gitu. Prof, kenapa tadi saya tanya soal polisi baik, karakter-karakter polisi yang positif gitu, karena mau memetakan nih soliditas Polri. Kan belajar dari kasus Sambo kan ada gerbong Sambo. Nah ini bagaimana Prof melihat? Sekarang gini, ada pemeo ya yang saya mungkin benar ya sebagian. Polisi yang baik itu polisi yang nakal. Apa tuh maksudnya? Karena dia kreatif nangani kasus, dia berani ambil risiko segala macam kayak gitu. Hanya bagaimana mengendalikan tingkat kenakalan ini gitu. Kalau almarhum Untung Rajab bilang polisi yang baik itu polisi yang belum ketahuan dosa-dosanya. Dia bilang aku di polisi, pokoknya aku jadi polisi baik karena belum ketahuan dosa-dosaku katanya. Nah, tapi ada banyaklah polisi yang baik, polisi yang baik. Kalau nyebut nama, saya kasih contoh Kapolda Lampung itu. Kapolda Lampung
Agus itu orangnya jujur, baik, hidup sederhana, nggak macem-macem kayak gitu. Ketika dia mimpin unit tipikor di Mabes Polri, apa yang dia hasilkan dari penanganan kasus dan uang yang bisa dikembalikan ke negara itu sekian kali lipat dari hasil KPK loh. Terus dengan sumber daya yang hanya sekian persen dari yang dikeluarkan oleh negara untuk KPK gitu. Saya tanya, Gus, kenapa kamu nggak publikasikan ini? Ya, saya nggak ngerti, kan bidang saya ini, Mas, bukan bidang saya, bukan untuk gembar-gembor itu gitu. Nah, ketika dia dinominasikan mendapat Hugeng Award kemarin untuk polisi berintegritas, ngamuk, dia marah, dia telepon saya. Mas, ini siapa? Dia sebut nama wartawan. Ini idenya dia yang dia kenal gitu. Enggak tahu saya. Ini kan menjebak saya. Kita kerjakan bukan untuk begituan. Saya kerja aja sudah. Enggak usah ada penilaian. Kenapa ada penghargaan segala macam. Terus dia bilang, saya tidak akan datang ke acara itu kecuali diperintah Kapolri. Cilakanya saya ngomong ke teman-teman panitia, jadi panitianya ngontak Kapolri supaya memerintahkan, akhirnya dia datang juga gitu. Oke, baik. Nah, strategi Prof Kikik. Nah, ya, tapi saya kasihan juga itu. Tapi saya sepakat Prof, karena memang yang baik-baik itu memang harus di blow up supaya tidak hanya narasi negatif aja untuk teman-teman Polri, karena banyak juga polisi-polisi yang baik. Nah, saya mau tanya juga sama Prof, mungkin tidak Pak Kapolri ini mampu membuat semua anggota Polri ini satu gerbong di gerbongnya Pak Kapolri? Kalau sekarang sih saya polisi kan pasti satu gerbong, nggak ada gerbong ini gerbong itu. Kenapa? Karena sikap oportunistik gitu. Begitu tidak satu gerbong, dia lihat temannya naik pangkat, dia enggak, dia pasti gabung. Gitu. Enggak ada gerbong ini gerbong, saya nggak percaya. Sambo kemarin aja yang dianggap gerbongnya Sambo gitu kan, itu bukan gerbong juga. Mereka cuma lihat jangan kena, minimal syukur-syukur dia bisa naik pangkat kayak gitu. Karena sikap oportunistik gitu. Nah, kenapa karakter oportunistik itu muncul? Karena diskresi tadi. Ya, kalau dosa pribadi dosa individual ditanggung pribadi, maka hadiah reward individual juga jangan jadi reward institusi itu. Jadi ini kan bukan kayak tentara, makanya nggak ada kalau ada kasus gitu, temennya jeblos, malah ada yang ikut jeblosin sekalian gitu supaya dia bisa naik kan gitu. Opportunities tadi ya, Prof ya. Prof, kan kita tahu juga nih kasus Sambo membuat tingkat kepercayaan publik menurun pada Polri. Polri itu jadi terbawah dari Kejagung dan KPK tingkat kepercayaan publiknya. Nah, dengan kepemimpinan Palistio, Pak Kapolri kita, apakah ini bisa optimis bahwa nanti tingkat kepercayaan publiknya akan melesat atau seperti apa kalau prediksi Prof Kikik? Saya lihat tuh kayak gini, ini Jenderal Sigit ini seperti Jokowi, mirip karakternya tuh mirip. Jawa banget, lemar, klemer, tapi mites sih gitu. Mites itu gitu. Nah, kenapa? Kalem bagi banyak orang terlalu lambat. Kita lihat awal pemerintahan Jokowi dulu juga sama. Cuma caci maki itu, pelan-pelan dia bunuh lawan-lawan politiknya, kan gitu. Nah, Jenderal Sigit itu juga kayak gitu, kalem, kelemar waktu Sambo itu kan semua orang gemas. Sempat dianggap tidak kompeten sebagai Kapolri. Ya, termasuk oleh mantan-mantan Kapolri sebelumnya itu juga pada marah semua gitu. Tiba-tiba begitu dia pelurunya cukup, gitu. Nah, dengan karakter yang seperti itu, saya yakin sekarang aja dia sanggup kok. Membunuh
dalam tanda petik ya, membunuh sekian jenderal, membunuh karir sekian jenderal itu kan tidak main-main. Tidak ada Kapolri-Kapolri sebelumnya yang berani begitu juga gitu. Setegas itu. Iya. Jadi optimis bahwa nanti akan meningkat dengan melihat kinerja Polri ya? Iya, kalau saya optimis. Tadi ada nyambung pertanyaan tadi, seberapa reseptif mau menerima gagasan segala macam gitu. Kalau udah nggak mau, kalau tidak punya prospek, saya keluar jadi penasihat Kapolri. Lebih baik ikut gebuki di luar kan gitu. Tidak ada risikonya gitu. Karena ada optimisme itu, saya masih bertahan. Ya, mari kita bantu. Kalau enggak, polisi ini kan banyak yang bilang bubarin aja polisi. Nggak usah dibubarin, suruh mogok kerja seminggu aja. Saya bermimpi bagaimana polisi se-Indonesia itu nggak kerja seminggu. Apa dampaknya, Bro? Main sama anak-anaknya di rumah aja. Ya kita lihat aja dampaknya gitu ya. Minta orang yang ngomong bubarin polisi itu yang jagain di jalan-jalan gitu. Masalah Kamtipnas yang pertama ya, Prof. Iya. Prof, sebenarnya kita mau ngobrol banyak, tapi ini pertanyaan terakhir saya, Prof. Kalau saya menyimpulkan bahwa apa yang sekarang dialami oleh Polri adalah ujian, karena bertubi-tubi sekali. Verdi Sambo belum selesai, terus kemudian juga ada Kanjuruhan, dan kemudian juga kencang sekali teriakan-teriakan kritik lainnya. Seperti tadi kita di awal udah ngomong masalah gaya hidup Polri, terus kemudian juga ada tudingan judi online dan lain sebagainya. Apakah di bawah kepemimpinan Pak Kapolri sekali lagi, ujian terhadap institusi Polri ini bisa dilalui dengan baik? Bisa, saya jamin bisa. Kenapa? Lihat trennya. Jadi ketika kasus Kanjuruhan itu, besoknya setelah pulang dari Kanjuruhan, Kapolri, ada pelantikan perwira baru, pendidikan dari Bintara ke Perwira, SIP namanya, Sekolah Inspektur Polisi. Gitu. Ketemu dia bilang, Mas Prof ini ada aja kasus ini, kasus itu gitu kok, yang bukan dari salahnya polisi kan gitu, dari faktor eksternal. Kemarin sempat bergeser dikit, bolanya ke TNI karena ada kasus di Papua, ada kasus di Semarang kayak gitu. Gantian mereka yang repot gitu. Balik lagi ada Kanjuruhan. Nafasnya hanya sebentar, gitu. Prof. Nafasnya hanya sebentar. Nah, itu satu. Terus yang kedua, mungkin karena saya orang Jawa ya, gitu. Jadi langkah-langkah pelan, tapi sistematik, terus ujung-ujungnya harus berani tegas itu ada pada dia. Meskipun bagi banyak orang nyebelin gitu, lambat sekali. Banyak yang menilai lambat, tapi kalau saya melihat kalau bergerak terlalu cepat, sistem akan guncang. Sistem akan guncang. Jadi supaya tidak guncang ya memang harus lambat. Nah, tentang seberapa cepat dan seberapa lambat itu kan tergantung dari perspektif dan kepentingan kita melihat polisi itu apa gitu. Kalau saya lihat dalam konteks kerangka demokrasi sebagai pilar demokrasi, dia instrumen negara, institusi negara yang diberi kewenangan untuk menggunakan kekerasan secara sah dan fungsi penegakan hukum gitu, yang kita ke depan masih panjang, demokrasi kita masih seperti ini itu ya, kita masih memerlukan penjaga-penjaga demokrasi, terutama dari sisi polisinya ini gitu. Kesimpulannya adalah pelan-pelan tapi pasti. Ya. Jangan gegabah untuk menjaga di dalam dan juga di luar ya, Prof. Iya, ya saya suka karakternya, malah saya suka orang Jawa pasti. Kalau orang kenal beliau tidak seperti penampilannya yang diam kayak gitu, enggak juga.
Kalau nggak mungkin lah Jokowi milih jadi Kapolri. Iya. Karena ada hal yang di dalam diri Pak Kapolri membawa harapan perubahan terhadap Polri ya Pak ya. Iya, dan nggak mungkin Jokowi ngambil pemimpin puncak polisi kalau dia tidak bisa berharap juga. Kita akan tunggu nanti kinerja Polri selanjutnya, apakah nanti di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit Prabowo, Polri akan naik tingkat kepercayaan publiknya. Ya. Terima kasih Prof. Kikik sudah bercerita berbagi bersama podcast Rubrik Ruang Bicara untuk membahas isu terkini. Terima kasih Prof. Sehat-sehat. Ya teman-teman, kita udah selesai ngobrol dengan Prof. Kikik. Kita akan ketemu di podcast Rubrik selanjutnya dengan isu yang tentu juga masih hangat. Sampai jumpa.